Kenapa dia murah senyum, dia rendah diri, rendah hati. Subhanallah, dia mungkin tidak salat malam, dia mungkin tidak puasa sunnah, tapi dia mendapati derajat orang senantiasa puasa sunnah dan salat malam. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Ibunya selalu rindu ingin berbicara dengan dia, tetangganya senang kalau ketemu dengan dia, istrinya senang kalau dia di rumah, bukan bahagia kalau dia keluar rumah. Sebagian istri kalau suaminya pulang cepat, Mas, kenapa pulang cepat, Mas? Pingin suaminya enggak pulang-pulang. Baik. Jadi lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata sha'imil qa'im." Sungguh seorang mukmin dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam. Bahkan Nabi berkata, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang menyaingi yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Artinya kalau ditimbang di hari kiamat, banyak amal saleh nih. Yang paling berat kalau ditimbang adalah akhlak yang mulia. Ditimbang langsung memberatkan amal kebajikan, timbangan kebajikan pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi pernah ditanya, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mizah wa in kana liman kana tarakal kadhib wa in kana mazihan. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Dan aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Ini semua masalah akhlak. Ya, bercanda tidak bohong, masalah akhlak. Kemudian meninggalkan perdebatan karena Allah meskipun dia yang benar daripada ribut, adalah ini juga masalah apa? Akhlak. Dan Nabi simpulkan, dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini semua dalil sekian banyak ini dalil yang sangat tegas dan jelas menunjukkan akhlak yang mulia itu ibadah yang sangat agung dan pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ragu, sebagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu akidah, sebagaimana kita semangat untuk mempelajari ilmu syar'i, belajar juga semangat untuk belajar adab untuk kita amalkan karena pahalanya besar. Karena pahalanya besar, ya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala memberi isyarat, kenapa orang berakhlak mulia itu pahalanya besar? Karena orang kalau berakhlak mulia, dia untuk menjadi orang berakhlak mulia perlu perjuangan. Itu perlu perjuangan, interaksi dengan masyarakat, kemudian dia menyadari kesalahannya, hatinya tadinya hasad dia bersihkan satu demi satu, tadinya sombong angkuh dia bersihkan sedikit demi sedikit, tadinya dia pelit dia berusaha untuk dermawan, tadinya dia cuek dengan tetangganya dia berusaha perhatian sama tangganya, tadinya suka ngomel istrinya dia mengalah sama istrinya. Perlu perjuangan sampai akhirnya kalau Allah sudah cap dia sebagai orang berakhlak mulia, maka setiap waktu yang dia lewati semuanya pahala. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan kita ini paling banyak adalah interaksi. Paling banyak adalah apa? Interaksi. Kita baca Quran sesekali aja, baca Quran paling berapa? Setengah jam mungkin udah ngantuk ya. Kemudian salat malam ya kalau bangun, kalau enggak bangun ya qadarullah ya. Seperti itu ya. Dermawan ya kalau ada duit pun mikir-mikir ya. Kalau enggak ada duit ada uzur, enggak ada duit. Kalau ada duit mikir-mikir. Jadi banyak kita ini beribadah tidak banyak, tapi paling banyak waktu kita habis untuk interaksi. Kita interaksi di rumah dengan istri. Banyak waktu interaksi dengan istri, dengan anak-anak. Ya kalau saya dengan supir, saya interaksi dengan membantu, interaksi dengan kawan-kawan, saya interaksi dengan maduin, dengan audiens. Ya, sebagian orang interaksi di kantor dengan teman-teman kerjanya, dengan GM-nya, dengan majikannya. Subhanallah. Kalau dia sudah dicap oleh Allah sebagai orang berakhlak mulia, maka pahala terus mengalir. Kenapa? Setiap interaksinya itu berpahala. Paham ini? Ini kenapa kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya rahasia kenapa seorang bahwasanya akhlak mulia itu pahalanya sangat besar. Karena kehidupan kita kebanyakannya adalah apa? Interaksi. Ya. Kalau seorang sudah berakhlak mulia, di mana saja dia berinteraksi, dia dapat pahala. Dia ngomong sama orang berpahala. Dia senyum sama orang berpahala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik apa? Sedekah. Dia berinteraksi anak buahnya berpahala. Berinteraksi dengan supirnya, dia tahu bagaimana berinteraksi dengan supirnya. Pembantunya yang suka melakukan kesalahan, dia tahu bagaimana berinteraksi dengan pembantunya. Dia tahu bagaimana berinteraksi dengan ustadznya. Dia tahu berinteraksi dengan murid-muridnya. Dia tahu berinteraksi dengan kawannya. Sehingga waktu yang dia gunakan interaksi semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahasia kenapa orang berakhlak mulia itu pahalanya sangat besar.